Salam, selamat pagi Bapak Ibu saya sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan, pagi hari ini menjadi kesempatan bagi kita bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah. Dari minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan pagi hari ini memasuki minggu keempat di bulan Agustus. Kita boleh menikmati kembali bagaimana korban Kristus di kayu salib. Yang akan kita peringati lewat sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi. Yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasihnya, Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Seluruhnya sempurna Tuhan. Tuhan, kalau pada hari ini kami ada di sini, bukan karena suara kami yang indah, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena harta kami ada di sini Tuhan. Tapi kami di sini mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, hati kami Tuhan kepada Tuhan, seutuhnya, seluruhnya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh ibadah kami, membuka ibadah kami dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama berkata, amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Masih di dalam sukacita Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tetap bersyukur dan bangga menjadi bangsa Indonesia dan bagian dari hari-hari, bulan-bulan, tahun demi tahun untuk merayakan hari kemenangan Indonesia. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, berikan salam pada samping kiri dan kanan. Ya, tema pagi hari ini adalah berhiaskan kekudusan. Sudah pasti kita tidak mampu, tetapi karena kita beriman kepada Yesus Kristus, setiap kita harus mau, harus mampu, harus bisa. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Amin. Mari kita naikkan puji-pujian kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ajaib Kau Tuhan. Mari tetap membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Bersama-sama bersiap. Nyatakan, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Pemuda bagiku, senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Raja atasku hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Yesus, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku, segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Beraja atasku hanya Kau yang layak ditinggikan.
sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Yesus, Raja mulia. Ajar kau Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Allah yang kudus. Ajaib, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Mari bersiap-siap katakan Yesus, Raja mulia. Yesus, Raja mulia. Kami mau tetap membesarkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Karena nama Dia yang terbesar, ya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Jiwa setiap kita ditebus oleh-Nya. Dia ajaib, yang menolong setiap hidup kita. Amin. Mari bersama-sama katakan, besarkan nama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Amin. Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Yes. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Dia Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Besarkan nama Tuhan, puji Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Yes. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah namanya. Katakan lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Mari jemaat katakan dengan yakin, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan
menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Amin. Jiwamu ditebus, katakan. Jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi katakan, kami yakin Tuhan. Jiwaku ditebus olehnya. Amin Bapak Ibu. Sungguh betapa hebat Tuhan kita. Ya Tuhan yang dahsyat. Dia berkuasa. Amin. Mari kita memandikan. Bersuka cita. Katakan. Berkuasa di bumi di surga. Yes. Bertahta dalam kemuliaan. Siapa? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari lihat kiri dan kananmu, katakan betapa hebat Allahku. Yes, mari lihat Bapak Ibu, betapa hebat Allahku. Yes, berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Dia Allah kita Bapak Ibu, bertahta dalam kemuliaan. Hanya Dia yang mulia. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ini tarian kami Tuhan, karena sungguh Allah yang kami percaya, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Mari sorakan, haleluya, haleluya, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama hebatnya Tuhan Allah kita. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan suara kemuliaan terus kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari anak-anak, kita bersiap
untuk meminta di dalam pimpinan Tuhan. Mendoakan setiap anak-anak untuk siap ditaburi akan benih firman Tuhan. Ibu Nasira akan memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu semua kita akan mendoakan anak-anak kita. Yuk anak-anak kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Hamba menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan sukacita buat anak-anak ini beribadah menghadap Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan. Kalau anak-anak sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin, berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Nasira. Tema kita pagi hari ini apa Bapak Ibu? Berhiaskan kekudusan. Tema 1 bulan adalah hati yang menyembah. Hati yang menyembah harus berhiaskan kekudusan. Dan itu hanyalah bisa dilakukan oleh Allah kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Manusia Allah. Tetapi kita pun dimampukan oleh karena Dia. Karena Yesus kita dimampukan untuk kita berusaha hari demi hari untuk hidup seperti Yesus. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepadanya, kepada Yesus Kristus. Yang memimpin kita di dalam apa? Di dalam iman. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Siapa kita Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ada di dalam kenyamanan, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Ibu dan Bapak belum ada di dalam kenyamanan itu, belum ada di dalam kemerdekaan, terutama di dalam kemerdekaan iman, datang dan tertujulah kepada Yesus Kristus untuk hidup kita, layak untuk hidup kita di kudus. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dilawat oleh firman-Mu Tuhan. Ini hati kami. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Dengan korban pujian, Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan
katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Kami sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, panggil namanya Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, kami sembah Yesus. Mari sembah, mari sembah hanya Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Kami tinggikan Yesus, Yesus. Panggil namanya Yesus. Oh, hanya Kau kami sembah, Yesus. Kau yang layak hidup kudus. Kami percaya, kami percaya. Panggil Dia, katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk dengan sungguh-sungguh sekali lagi katakan, mari jemaat Tuhan, Yesus, Yesus. Kami panggil Kau Tuhan, sebab hanya Engkau yang kudus Tuhan, Engkau yang layak sujud di Engkau yang layak. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya Yesus, Bapak Ibu. Hanya Yesus Kristus yang layak, yang mampu hidup kudus. Oleh karena itu katakan kekaguman-Mu, katakan hormat-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum oh akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang terbaik. Kekaguman, pemujaan, pemuliaan, penyembahan bagi Dia yang bertata di atas pujian. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap kami boleh mengagumi segala ciptaan-Mu. Setiap kami boleh merasakan keajaiban yang Engkau berikan. Dan pagi hari ini menjadi bukti sekaligus menjadi saksi hidup. Kekagungan kami akan Engkau tidak ada habis-habisnya. Oleh sebab itu, bahwa kami menikmati pengalaman yang baru di dalam Tuhan. Bersama kami memuji, bersama kami menyembah, bersama kami mengangkat tangan, bersama kami meninggikan, bersama kami mengagungkan. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian. Terima kasih. Di bulan Agustus ini menjadi bulan worship, bulan pujian. The heart of worship. Kiranya itu membuat kehidupan kami mengalami perubahan demi perubahan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap pujian yang boleh kami persembahkan menjadi indah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan menerimanya. Dan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi bagian dalam setiap pribadi kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Terpujilah nama Tuhan, siapkan setiap hati kami untuk mendengarkannya. Berbicaralah ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Selama bulan Agustus dengan tema The Heart of Worship, kita bersama-sama diajak untuk melakukan prinsip memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Di minggu pertama hanya satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan. Satu-satunya Allah yang layak disembah. Dan minggu kedua back to basic. Basicnya apa? Awalnya apa? Tuhan ciptakan setiap manusia hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan di minggu yang ketiga kita boleh belajar penyembahan yang mengubahkan. Sudahkah kita diubahkan oleh Tuhan? Sudahkah pribadi kita diubahkan oleh Tuhan? Karena minggu ini, pagi hari ini kita belajar bersama-sama dengan tema Adored with Holiness. Artinya berhiaskan kekudusan. Adored with Holiness. Setiap kita bersama-sama menjadi umat pilihan Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan orang-orang yang menjadi pengagung penyembah Tuhan yang ajaib, yang berkuasa. Ketika seorang hendak menghadiri acara yang sangat besar. Apakah itu acara berkaitan dengan wisuda, berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan acara undangan khusus atau spesial. Seseorang berjumpa dengan pejabat, seseorang berjumpa dengan tokoh agama, seseorang berjumpa dengan orang-orang penting dalam khalayak atau dalam rangkaian pemerintahan. Pasti dia akan mempersiapkan, dia akan memikirkan, nanti sore saya mau pakai baju apa ya? Nanti sore saya pakai sepatu yang mana ya? Warna apa?
Nanti sore saya mau pakai dasi yang warna apa. Semua sudah disiapkan sedemikian rupa. Disiapkan sedemikian menghargai karena akan hadir, akan datang dalam sebuah undangan besar. Supaya pantas, supaya sesuai. Jadi simpelnya begini. Seseorang bisa dihargai oleh orang lain, oleh pihak lain dilihat yang pertama dari penampilannya. Apakah dia pejabat, apakah dia punya fasilitas, punya kedudukan penting. Tapi begitu dia datang dalam sebuah undangan pakai kaos singlet atau kaos oblong, pakai sendal jepit. Tidak ada yang menghargai. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama, kita tidak datang dengan sembarangan. Kita datang di hadapan Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan pribadi kita dengan pakaian yang pantas. Dan ketika kita datang menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pagi hari ini kita boleh kembali mengingat ada hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kekudusan bukan sekedar sesuatu yang kita miliki di dalam hati. Tetapi kekudusan itu menghiasi kehidupan kita. Kekudusan bukan baju, bukan jubah yang kita pakai lalu kita jenuh, kita bosan, kita tanggalkan. Tapi kekudusan menjadi prinsip bagi orang percaya. Menjadi prinsip dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kita belajar menghargai dan menghormati siapa Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang layak kita tinggikan, yang layak kita agungkan dan yang layak kita sembah. 3 bagian penting yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, kekudusan dimulai dari hati yang mengenal Allah. Sebagai contoh tadi, saya diundang dalam sebuah undangan besar. Tapi saya tidak menghargai sang pemberi undangan. Maka orang yang mengundang saya akan berpikir, berikutnya enggak saya undang lagi. Nah, kemarin itu saya dan istri bahkan berikut anak-anak diundang dalam satu ulang tahun besar 20 tahun KTC begitu ya. Itu persekutuan besar, bos-bos besar, orang-orang yang punya bisnismen penting. Dari dulu, dari 20 tahun saya ikut bersama-sama melayani, bersama dengan Pak Susanto Wibowo, Presiden Direktur Jogja, bersama-sama merintis orang-orang yang notabene bos-bos besar, tapi mereka perlu Tuhan, perlu campur tangan Tuhan. Jadi saya agendakan, saya datang. Ternyata di hari mendadak selisih 1 hari ada undangan lagi, undangan yang berbeda, undangan pernikahan. Lalu istri saya pesan kepada kedua anak, kalian datang ke undangan pernikahan ya. Papa enggak enak, udah terlanjur janji datang ke sebuah undangan. Jadi kita berdua, saya sama istri mempersiapkan kostum yang terbaik. Tapi feeling saya pasti nanti akan dapat dress code yang khusus dari sana, dari panitia. Begitu ya. Mulai acara jam 5, kami berangkat jam 4. Ternyata nggak sampai itu, di sana nyampe jam 6. Ya sudah, nggak ada masalah buat saya. Ya, karena macet sampai di Sapulidi. Baik, semua berjalan dengan baik dan semua boleh menikmati. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana seseorang menghargai ketika menghadap Tuhan. Kekudusan dimulai dari hati yang mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, siapa yang kita puji, siapa yang kita sembah, tentu kita akan dengan santai, dengan sembarangan, dengan biasa. Tentu kita akan datang beribadah, ibaratnya menggunakan sendal jepit nggak ada masalah. Menggunakan kaos oblong atau celana kolor nggak ada masalah. Tapi karena kita tahu siapa Tuhan Allah yang kita sembah, kita kenal Allah yang kita puji, kita tahu Allah yang menciptakan kita, tentu akan memberikan penghormatan yang terbaik, penghormatan yang terindah, penghormatan yang luar biasa. Dari sini mari kita mau belajar bersama-sama. Ketika firman Tuhan diingatkan, Mazmur pasal 96 ayat yang ke-9 berkata, sujudlah menyembah Tuhan
dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Allah yang kita sembah bukan Allah yang biasa. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang memiliki kekudusan dan Allah yang kudus, satu-satunya Allah yang layak disembah dimanapun juga. Silahkan orang lain berkata, Allahku Allah yang hebat, Allahku Allah pencipta, silahkan. Tapi saya dan kita semua sepakat, Allah yang kita sembah, Allah yang kudus, Allah yang hebat, Allah yang benar, Allah yang besar, pencipta langit dan bumi adalah Dia Tuhan Allah yang saat ini kita tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepadanya, berhiaskan kekudusan. Sekali lagi, hiasan bisa diganti-ganti. Contoh, misalkan yang wanita, hari ini menggunakan gelang tangan. Lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sayang nanti emasnya luntur gitu ya. Dilepas, nanti minggu lagi kegiatan lagi, gantilah gelang kaki dan nantilah ganti gelang leher dan sebagainya. Tapi kekudusan tidak bisa dibuat sedemikian. Kekudusan adalah perhiasan kehidupan kita, orang yang mengasihi dan orang yang dikasihi Tuhan. Karena itu perhiaskan kekudusan tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya penyembahan kepada Tuhan. Kita bisa melihat dan menggunakan apa saja untuk kepentingan sendiri. Tetapi kepentingan Tuhan lebih dari segalanya. Maka penampilan kita berhiaskan kekudusan. Penampilan kita berhiaskan kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sering berpikir bahwa kita datang kepada Tuhan cukup dengan nyanyian. Cukup dengan nyanyian yang bagus. Tadi saya enggak mengkritik, justru saya bangga dengan nyanyian hari ini. Ya dari minggu-minggu sebelumnya juga. Kita semangat memuji Tuhan. Kita semangat meninggikan Tuhan. Nyanyian yang bagus dipersembahkan kepada Tuhan. Musik yang bagus, aransemen yang bagus. Sampai ke detail-detailnya. Diberikan yang terbaik, diberikan untuk Tuhan. Sebagai Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Kata firman Tuhan Mazmur 150, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dengan semua alunan, dengan semua iringan, dengan semua nyanyian. Menyembah memuji Tuhan. Kita sering berpikir bahwa kita datang kepada Tuhan cukup dengan suara pujian yang indah. Kita sering punya konsep bahwa kita datang kepada Tuhan hanya cukup dengan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang sungguh-sungguh. Atau suasana ibadah yang luar biasa. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya setiap kita datang kepada Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan, setiap kita berhiaskan dengan kekudusan. Kita manusia yang hina, manusia yang penuh noda, manusia yang penuh dosa. Tapi karena kasih-Nya yang besar kepada kita, kepada seisi dunia ini, maka Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Kepada siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Tuhan selamatkan kita, Tuhan angkat kita menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Allah kuduskan kehidupan kita. Jangan sampai kekudusan yang Tuhan berikan kita kotori dengan hal-hal yang keliru. Kita kotori dengan hal-hal yang salah. Kita najiskan dengan hal-hal yang tidak berguna. Yang hanya kepentingan sesaat. Yang hanya menguntungkan seketika saja. Karena Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, yang sungguh-sungguh, yang menyenangkan hati Tuhan. Saya punya ilustrasi begini. Kenapa pria ini begitu sujud, begitu memberikan salam tangannya dengan sebegitu nunduk. Ini bukan bosnya. Ini bukan pimpinannya. Ini bukan ownernya.
si wanita ini. Tapi pria ini dia betul-betul menghargai bahwa orang yang ada di depannya adalah orang yang punya pengaruh besar. Siapa gerangan? Ternyata wanita ini adalah mamahnya sendiri. Seorang anak tahu dia punya jabatan tinggi, punya jabatan besar. Tapi dia letakkan itu semua, dia menghargai seorang ibu, seorang mama. Acara penting ini semua disaksikan oleh banyak orang. Dia tidak dengan bangganya, dengan salaman biasa atau melihat. Tapi dia betul-betul menghargai sang wanita ini. Ketika kita bertemu dengan orang yang layak kita hormati, maka sikap kita otomatis akan berubah. Sikap kita otomatis akan berubah. Kita akan menjaga perkataan kita, menjaga perilaku kita, menjaga tutur kata kita, cara berpakaian kita. Mengapa? Karena kita sadar siapa orang yang ada di depan kita. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa memuji Tuhan, kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan santai, dengan sambil makan kacang, dengan sambil makan kuaci. Oh haleluya, ngikutin musiknya. Iya, sambil makan kuaci. Oh iya haleluya sambil baca WA. Ya haleluya, amin, puji Tuhan sambil balas WA. Nggak bisa. Mengapa? Karena Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji. Maaf, nggak usah repot-repot. Cuman cukup dengan lentikan jari. Selesailah sudah nafas hidup kita, kuota kita. Tapi Tuhan nggak mau bersikap demikian kepada kita. Tuhan menghargai setiap kita. Karena itu kita diangkat dari lumpur dosa masuk kepada terangnya yang ajaib. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib supaya apa? Supaya kita bisa menceritakan kepada banyak orang. Bahwa pribadi yang sudah menolongku, Yesus Kristus yang sudah mengangkatku. Adalah pribadi yang patut diikuti, yang patut diteladani. Dan pribadi yang menghantarkan hidup kita dari bumi ini sampai kepada kekekalan. Pada hari ini apakah hati kita masih menghormati kekudusan Tuhan? Berkaitan dengan ibadah, apakah kita sudah mempersiapkan? Makanya setiap minggu ketiga selalu diumumkan minggu depan ibadah kita disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Diharapkan setiap jemaat Tuhan dapat mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Kenapa? Firman Tuhan sudah jelas. Barang siapa yang dengan tidak layak datang kepada Tuhan, tidak layak menghargai sakramen perjamuan kudus, tidak sedikit yang sakit bahkan yang meninggal. Artinya apa? Tuhan inginkan setiap kita berhadapan dengan cawan, berhadapan dengan tubuh dan darah Kristus. Jangan hanya dianggap, oh ini anggur yang nuangin siapa, yang mempersiapkan siapa. Tapi ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Artinya kita menghargai betul-betul akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tubuh dan darah Kristus. Karena itu, ya, sesibuk-sibuknya kita, sepenuh-penuhnya agenda kita, jangan lupa setiap minggu keempat, siapkan diri kita untuk datang beribadah, memasuki sakramen perjamuan kudus. Yang kedua, mari kita mau belajar bersama-sama. Kita tidak bisa menyembah Allah yang kudus dengan kehidupan yang sengaja memelihara dosa. Tidak bisa. Semakin kita mengenal kekudusan Allah, maka semakin kita menyadari bahwa hidup kita harus berubah. Dulu aku seperti apa, sekarang kita harus seperti apa. Dulu kehidupan kita terkenal, dulu kehidupan kita, background kehidupan kita, disegani banyak orang. Karena jabatan, karena kekuatan, karena power, karena kehebatan pribadi kita. Tapi hari ini mari kita sadari, kita harus berubah, kita harus berbeda. Datang kepada Dia, Sang Khalik penguasa kehidupan alam semesta. Jadi pagi hari ini mari kita mau memposisikan diri kita mulai pagi hari ini
sampai selama-lamanya. Mengingat dosa mau disimpan seperti apapun. Perhatikan tangannya itu sedang megang itu. Tangannya itu sedang ya ini bungkusan kain hitam ini. Enggak tahu ini apa ini. Apakah di depannya ada Alkitab, apakah ini jimat, apakah ini aji apa, aji pangestu atau aji apa. Dia datang kepada Tuhan dengan disimpan, dengan dirahasiakan, dengan ditutupi. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Karena itu kenapa setiap sakramen perjamuan kudus menjadi sebuah peringatan bagi kita. Dibaptis terlebih dahulu. Sebelum dibaptis ada pelajarannya, ada pembekalannya. Supaya kita mengerti, supaya kita tahu kekristenan itu seperti apa. Nah setelah dibaptis baru boleh diizinkan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kenapa? Karena pada waktu dibaptis orang mengambil komitmen untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru. Oleh sebab itu di dalam sakramen baptisan selalu hamba Tuhan akan berkata, aku sebagai hamba Tuhan membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Atas pengakuan imanmu engkau dibaptis. Apapun yang ada dalam kehidupan kita Tuhan tahu. Tuhan inginkan setiap kita menyadari dan berbeda dan berubah di dalam pribadi kita. Yang selanjutnya kekudusan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kekudusan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kekudusan itu tidak hanya terlihat pada waktu kita melangkahkan kaki dari bawah, jalan depan resepsionis, terus lalu belok ada yang naik tangga. Tadi opa hebat. Naik tangga. Nah, atau naik lift. Oke, sudah disiapkan semua. Kekudusan bukan dimulai ketika buka pintu. Lalu naik, lalu sampai di pintu depan disambut dengan asar. Oh ini tamu-tamunya Tuhan, tamu-tamunya Allah, orang-orang istimewa. Lalu duduk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Bukan hanya itu saja. Tapi yang namanya kekudusan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kekudusan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ibadah bukan hanya terjadi selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kalau mengikuti hari Minggu ibadah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai malam. Tapi kekudusan harus diperhatikan. Bahwa kekudusan bukan hanya di hari Minggu. Tapi setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Lewat perkataan kita. Lewat tutur kata kita. Bagaimana kita berbicara dengan pasangan, dengan anggota keluarga, dengan teman, dengan rekan kerja. Bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Pernah tidak membuat kita aman, nyaman, sentosa, tenang dan bahagia. Tuhan inginkan kekudusan. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang kita rasa kesel dan sebagainya, rasa nggak nyaman. Tidak perlu kita mengotori kekudusan itu dengan ngomong, dengan ngomel, dengan teriak, dengan bahasa yang segala macam bahasa. Kekudusan harus terlihat dalam pikiran kita. Dalam seantero kehidupan kita. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 terjemahan baru 2 mengatakan jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Oleh tsunami, oleh badai, oleh gunung meletus, oleh apapun juga. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Takut itu artinya bukan sieun gitu ya. Takutnya itu takut menghormati dan menghargai. Dalam artian itu maksudnya. Hormat. Karena dia yang layak terima hormat, pujian dan pengagungan. Dia anak domba Allah.
Dan takut kita karena kita menghargai Dia Allah, sumber segala sumber kehidupan. Itu yang menjadi poinnya. Perhatikan gambar ini. Hari Minggu menjadi bagian utama. Selalu hari Minggu diutamakan. Tidak pernah absen. Bahkan daftar kehadiran dari Vinjering yang di depan sana tadi. Ada yang belum terdaftar namanya. Nah, sampai kepada semua dalam kondisi duduk dan selesai ibadah. Tidak pernah terlambat. Berkat awal, votum disampaikan sampai berkat akhir. Doa berkat disampaikan. Semua diikuti. Hari Minggu menjadi hari yang spesial. Tapi ingat di bawahnya. Kembali ke Senin sampai Sabtu. Hidup tanpa tujuan lagi. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa hidupnya sesungguhnya adalah kehidupan yang sudah mengalami penebusan. Pertanyaannya di tempat kerja, haleluya deh sama semuanya. Di gereja yang ngomong haleluya. Saya berharap tidak ada di tempat ini yang begini. Lalu ada yang menceritakan, si pendeta itu sebenarnya cari muka doang. Gue tahu belakangnya dan sebagainya. Belakang saya ada. Yang lainnya, hari-hari biasa gue upload ini. Tapi tiap malam kompromi dikit gak apa-apa dan sebagainya. Tidak bisa. Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, dalam perkataan, dalam pikiran. Apa yang kita izinkan masuk dan tinggal dalam pikiran kita, hati-hati. Dia akan menjajah kehidupan kita. Pikiran sesungguhnya adalah medan peperangan yang terberat. Harus apa ya? Bagaimana ya? Apa triknya ya? Apa strateginya? Apa caranya? Kalau positif bagus. Kalau negatif membahayakan. Masuk ke dalam hati, diolah, dipertimbangkan, lalu kembali ke otak dan otak memerintah. Lakukan. Di dalam pergaulan, siapa yang membentuk karakter dan keputusan kita? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam pekerjaan dan tanggung jawab, apakah kita jujur? Apakah kita lakukan dengan tulus? Ketika pihak pajak datang, apakah kita lakukan dengan laporan yang tulus, yang jujur? Ketika bos tidak ada, pimpinan tidak ada, apakah kita sebagai bawahan lalu melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan serius? Atau ketika bos lewat, aromanya sudah kecium, bos datang, siap. Dibutuhkan kejujuran. Di dalam media sosial, internet itu punya sumbangsih terbesar. Apa saja bisa diklik, apa saja bisa dibuka, apa saja bisa diupload, apa saja bisa diketahui. Apakah kita tahu muatan isinya? Apakah kita sanggup untuk membentengi kehidupan kita dengan segala arus berselancar dalam dunia online itu? Setiap perkataan harusnya memberkati dan menghibur. Mendorong, memberikan semangat. Ada lagi, memaafkan, mengampuni. Dalam pikiran, kita membangun di dalam pikiran, ada damai sejahtera, ada kasih Allah, ada rencana Tuhan. Di dalam pergaulan, bangun sesama. Mengingatkan, ayo jangan lupa loh, udah doa belum? Udah baca Alkitab belum hari ini? Udah saat teduh apa belum? Membangun. Ya. Tuhan inginkan setiap kehidupan kita berhiaskan kekudusan. Bukan berarti karakter Kristen kita menjadi karakter yang sudah hebat, bukan. Tapi kita perlu dibangun, dibentuk dan dibentuk terus menerus. Kekudusan bukan berarti kita menjadi orang Kristen yang sempurna, bukan. Dan tidak pernah jatuh. Itu juga bukan.
Karena ada hal tertentu yang membuat kita rasanya jatuh. Nggak mampu, nggak sanggup bertahan dengan kehidupan, dengan cobaan, dengan godaan dan sebagainya dalam dunia ini. Kekudusan berarti tidak nyaman hidup di dalam dosa. Ketika kita jatuh, kita cepat-cepat bangkit, kita cepat-cepat bertobat. Ketika kita salah, cepat-cepat kita mengakui, kita mohon ampun. Ketika kita berdosa, cepat-cepat kita kembali kepada Tuhan. Berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Ini yang menjadi harapan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu kok manusia itu lemah. Tanpa diganggu oleh iblis, tanpa diganggu oleh si ular. Kata Tuhan enggak begitu. Kamu boleh makan buah yang di tengah-tengah taman itu. Supaya kamu tahu yang baik dan yang jahat. Nanti kamu akan terbuka matamu, akan melihat betapa hebatnya dunia ini. Enggak usah pakai iblis, enggak usah pakai setan, enggak usah pakai siapapun. Cukup dengan kita. Ketika kita melihat, ketika kita memegang, ketika kita merasakan, oh enak juga ya ini. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa, sedikit-sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau belajar bersama-sama. Setiap kita mewaspadai pribadi kita masing-masing. Yang ketiga, kekudusan lahir dari rasa takut dan hormat kepada Allah. Ibrani 12 ayat yang ke-29 mengingatkan kepada kita. Sekali lagi, beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang ke-29, sebab Allah adalah seperti api yang menghanguskan. Tuhan mudah saja untuk menghanguskan ini. Manusia-manusia, apapun juga. Ya, apa yang kita miliki, semua yang kita punyai. Dalam waktu sekejap bisa dihanguskan. Dalam artian bukan Tuhan menakut-nakutin kita. Tapi Tuhan tegas dengan kekudusan. Tuhan tidak mau main-main dengan berkaitan dengan kekudusan. Karena itu jangan sekali-sekali kita mencoba. Jangan sekali-sekali kita coba-coba. Kalau makanan boleh. Sok silakan Bu, silakan Pak, diicipi dulu. Barangkali nanti mau pesen berapa? 12 lusin, 50 lusin. Tapi berkaitan dengan kekudusan tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Allah sudah pertaruhkan nyawanya untuk menebus kita. Masa kita biarkan? Ada mungkin sebagian orang yang berkata begini, memang Alkitab tidak ada begitu. Jangan menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Artinya apa? Cukup satu kali Allah berkorban, cukup satu kali. Allah disalibkan untuk menebus dosa dunia. Jangan membuat kecewa Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Jangan membuat kecewa Tuhan yang sudah memilih kita menjadi umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari sekian orang. Kita ditempatkan di tempat yang indah. Di dalam naungan anugerah kasih setianya. Di dalam kebaikannya. Pagi hari ini, apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Pagi hari ini, apakah kita sudah melepaskan kehidupan, meninggalkan kehidupan yang sembarangan? Hari ini dunia bisa berkata, nggak apa-apa, boleh saja. Semua orang juga pernah melakukan kok, nggak apa-apa. Tuhan pasti mengerti. Yang penting hati. Nah, ada kan begitu? Nggak apa-apa, yang penting hatiku kepada Tuhan. Benarkah? Apapun dilakukan, yang penting hatiku. Tuhan tahu hatiku, isi hatiku Tuhan tahu. Tuhan tahu. Nggak perlu kita sampaikan, Tuhan tahu. Tapi apakah isi hati kita sesuai dengan maunya Tuhan? Makanya dalam lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Orang yang berani ngomong Tuhan selidiki aku, sombong banget itu loh. Gak perlu diselidiki, Tuhan tahu. Tapi ketika kita berani ngomong selidiki aku, artinya kita transparan di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi. Jangan takut nyanyi selidiki aku. Tapi siapkan diri kita ingin diselidiki Tuhan. Mau diselidiki Tuhan?
Mau diinterogasi sama Tuhan? Karena itu mari kita mau belajar. Tetapi kekudusan berkata, aku menghormati Tuhan, maka aku tidak mau hidup sembarangan. Berkaitan dengan tubuh kita, jaga baik-baik tubuh kita. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Jaga baik-baik. Kalau pengen sehat, pengen bersih, jaga baik-baik. Hindari makanan yang penuh dengan kolesterol. Ketika ada lemak jenuh, ketika ada minyak, ada gorengan yang warnanya sampai coklat sampai hitam-hitam. Kayaknya enak, asik banget. Lalu dicocol dengan sambal kecap, kayaknya enak banget. Hati-hati. Atau hal yang lain yang merusak diri kita. Belajar kita hati-hati. Mari pagi hari ini, apa yang menghiasi kehidupan kita? Apa yang menghiasi kehidupan kita saat ini? Sekali lagi, kekudusan itu bukan aksesoris. Bukan aksesoris. Bukan. Tapi kekudusan adalah keindahan karakter Kristus yang terlihat melalui kehidupan kita. Orang akan melihat siapa orang ini. Ini orang Kristen sungguh-sungguh, orang Kristen yang benar, orang Kristen pilihan atau orang Kristen abal-abal. Akan terlihat. Karena gitu mari kita mau belajar. Boleh bisa khotbah, bisa ngomong, bisa menasihati, bisa apa saja. Bahkan mungkin orang yang dengan kerendahan hati, dia minggir, ampuni aku Tuhan. Seperti orang Farisi dan Saduki itu. Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah berpuasa tiap hari, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tapi sebelahnya dia ngomong begini, Tuhan, dengan nepuk dadanya dia minggir, Tuhan. Jika ada kesalahan dan dosaku, ampuni aku, karena aku bersalah di hadapan-Mu. Dia tidak ngomong, aku tidak seperti orang itu, tapi orang ini ngomong, aku tidak seperti dia. Kalau puasa dipamer-pamerin, kalau nyumbang gereja ditunjukin, kalau apa, nah. Tapi dia tahu, Tuhan tuh mengerti, Tuhan tuh maha tahu. Jangan hanya memakai pakaian terbaik untuk datang kepada Tuhan. Pakai pakaian terbaik, bagus. Pakai pakaian bersih kepada Tuhan, bagus. Apalagi pakai baju baru. Tapi Tuhan mau pakailah kehidupan kita yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan inginkan, apakah hidup kita memuliakan Tuhan? Apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan? Atau tidak? Apakah hidup kita sudah melakukan dengan hati nurani kepada Tuhan? Apakah yang terlihat dalam kehidupan kita kesombongan? Apakah yang terlihat dalam kehidupan kita kepahitan? Apakah yang muncul dari hati kita kebencian, kemarahan, kompromi dengan dosa? Atau orang melihat kasih Tuhan dalam hati kita, kerendahan hati pada diri kita, roh pengampunan kita miliki, roh kejujuran, roh ketaatan, roh kesetiaan dan karakter Kristus kita miliki. Pagi hari ini kekudusan sekali lagi bukan aksesoris rohani, bukan. Tapi kekudusan wajib kita punyai, wajib kita miliki. Kekudusan harus kita pakai. Dan tempatkan yang utama dalam kehidupan kita. Sekali-sekali jangan cuma iseng. Kalau makanan, kalau cabai atau kalau sambal dicocol dikit. Kurang pedas? Tambah dikit asinnya. Dosa tidak bisa seperti itu. Ketika kita nyoba sedikit, maka strategi iblis langsung menarik kehidupan kita. Kasih yang bagus-bagus, kasih yang senang-senang, kasih yang enak-enak. Tapi sekali waktu ketika Tuhan panggil kita dan kita berhadapan dengannya, maka kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kenapa? Karena itu kesalahan kita sendiri. Mari memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan diri kita dengan baik. Sekali lagi, kekudusan bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari, setiap waktu, setiap saat kehidupan kita harus mengenakan kekudusan yang dari Tuhan datangnya. Pagi hari ini mari kita bersembah sujud di hadapannya. Mari kita bersembah sujud di hadapan Tuhan.
berhiaskan kekudusan. Berhiaskan kekudusan, kenakan kekudusan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kekudusan itu menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Setiap kita saya berikan waktu untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Adakah di pikiran kita? Adakah dari hati kita? Adakah dari tangan kita? Adakah dari kaki kita? Adakah dari telinga kita? Adakah dalam setiap kehidupan kita ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan? Sebelum jauh masuk dalam sakramen perjamuan kudus dan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, marilah kita bereskan setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan pribadi kita di hadapan Tuhan. Agar Tuhan berkenan. Agar Tuhan berkenan. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan bersujud, kita akan berdoa bersama-sama. Mempersiapkan pelayanan kita. Menjadi pelayanan yang terbaik. Setiap kita dilayakkan untuk melayani lewat sakramen perjamuan kudus. Bapa, dengan segala pujian penyembahan kami, dengan kekudusan kami Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang Maha Suci. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Sehingga pada saat ini kami boleh sujud di hadapan Engkau. Untuk memberikan hati dan pikiran kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk segala kesempatan di mana kami boleh masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan Engkau ya Bapa. Tuhan, sebelum kami masuk, terlebih dahulu Engkau menilik hati kami masing-masing. Sucikan dan kuduskan kami. Layakan kami Tuhan, untuk dapat mengikuti perjamuan Engkau ini Bapa. Sehingga kami tidak berdosa ya Bapa. Sehingga pada saat kami makan dan minum Tuhan perjamuan ini Bapa, kami boleh dapat mengingat akan kasih karunia Engkau Tuhan. Di mana Engkau telah mati buat kami. Pada saat tubuh-Mu dicambuk. Pada saat daging-Mu tercorak berai Tuhan. Pada saat darah-Mu mengalir. Dari mulai kepala sampai kaki ya Bapa. Sungguh Tuhan, pengorbanan-Mu buat kami sangat luar biasa. Kami yang harusnya mati, kami yang harusnya binasa, Engkau telah tebus kami dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan. Mari Bapa berbicara terhadap kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga dapat mengikuti semua Tuhan. Akan teladan daripada Engkau Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita akan korban Kristus di kayu salib. Tubuhnya dan darahnya yang sudah berkorban bagi kita untuk pengampunan dosa.
Perjamuan kudus memberikan perintah kepada kita agar Kristus di dalam kita dan kita di dalam Dia bersatu antara umat dengan ciptaannya. Dan perjamuan kudus mengingatkan kepada setiap kita, Dia adalah kepala dan setiap kita adalah anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh sebaiknya setiap kita berfungsi dengan baik. Setiap anggota tubuh saling mengingatkan, saling menasehati, saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan, dan bukan saling menghakimi. Biar pagi hari ini kita boleh bersama-sama memperingati korban Kristus di kayu salib. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga. Apakah ada di antara jemaat yang belum terlayani? Jika sudah ada dan sudah mendapatkan pelayanan perjamuan kudus semua, saya mengundang bangkit berdiri bersama-sama. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita akan bersama-sama angkat roti di tangan kanan. Sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah ini darah Kristus? Bukankah ini korban Kristus? Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengingat karya-Mu yang besar, bahkan terbesar dalam hidup kami. Ketika Engkau selamatkan kami dan bawa kami masuk dalam rencana dan rancangan-Mu yang terindah. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kau jadikan kami umat kesayangan-Mu. Kau jadikan kami sasaran kasih setia-Mu yang tiada pernah berubah dan tiada pernah berkesudahan. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Korban yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami masuk di dalam rencana-Mu yang terindah. Pagi ini kami percaya Engkau sudah selamatkan kami. Kuasa-Mu sudah dicurahkan di tengah-tengah ibadah kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam masalah apapun Tuhan selesaikan dengan caranya yang ajaib. Kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Berkatnya mengalir dalam rumah tanggamu. Berkatnya mengalir dalam pekerjaan dan usahamu. Berkatnya mengalir dalam studi dan pelayananmu hingga hidupmu menikmati sukacita penuh. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi Engkau di tempat maha tinggi. Engkau layak terima pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mengundang para kolektan untuk maju ke depan. Mari kita akan mempersiapkan diri memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Kepadamu ya Bapa, inilah persembahan seluruh kehidupan kami. Tubuh, jiwa dan roh kami. Dan persembahan secara finansial lewat berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Pagi ini kami akan memberi persembahan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu sucikan dan kuduskan. Baik persembahan kami, baik motivasi kami. Pakai para kolektan yang akan melayani kami. Dan biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk perluasan Injil Kerajaan Surga. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dilumpuhkan, walau jiwaku tergoyahkan, ujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, Iya, shalom semuanya. Wah, hari ini luar biasa ya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Ariel.
Saya kok kecil ya? Ya ginilah ya. Yang sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati semua, amin. Nah, jangan jadi pendengar yang baik saja, tapi jadilah pelaku firman yang baik ya. Selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir. Ada Ibu Dwi ya yang dua ya. Bapak Ibu yang beli bakmi di bawah akan ketemu Ibu Dwi karena dia yang masak ya. Juga saya lihat teman saya dari zaman kaum muda ya, Sinmei dan Freddy ya. Selamat datang. Nah, hari ini kita akan melihat pembagian hadiah oleh pejuang-pejuang tahun 80 tahun berapa nih teh? Tahun 2026 ya. Sebelum itu saya mau mengumumkan tentang Jagara Eco-Park. Sampai hari ini yang daftar itu sudah 55. Saya minta kepada bagian turnya untuk kita ini disediakan 2 bis ya. Karena kalau 1 bis pasti sesak. Apalagi ini ya, suka macet. Nah, dari turnya menyetujui kita akan diberi 2 bis dengan kapasitas masing-masing 35. Itu bisa lega lah ya. Tapi kalau peserta itu 58. Dia minta 60, saya udah nawar 58 boleh. Peserta per hari ini itu sudah 55 orang ya. Jadi masih ada 3 bangku lagi. Kalau Bapak Ibu yang belum daftar harap daftar. Yang belum bayar harap bayar ya. Yang sudah bayar gak boleh batal. Karena uang pendaftaran itu saya udah serahkan kepada Ibu Ibu Lia ya, bagian tur ceria turnya. Jadi uang gak boleh kembali ya, kecuali Tanum yang mau gantiin gitu ya. Nah, jadi tolong ya Bapak Ibu, peserta maksimal itu 58 ya. Jadi 3 orang lagi masih bisa mendaftar. Boleh jemaat di tempat ini. Oh, adik-adik gak daftar ya? Belum daftar ya? Nah, nanti kamu harus sediain 35 orang baru 1 bis lagi ya. Ya. Nah, jadi kurang 3 orang saja supaya kita bisa 2 bis ya. Kita akan berangkat tanggal 12 September itu hari Sabtu. Kita akan kumpul di tempat ini jam 5:30 Bapak Ibu ya. Nanti dress code-nya apa, warna apa, nanti akan saya umumkan kalau sudah dekat waktunya. Supaya nanti kalau belanja di Kanoman tidak ada yang hilang. Karena supaya kita pakai seragamnya warnanya sama ya. 12 September hari Sabtu jam 5:30 pagi. Bapak Ibu sudah kumpul di tempat ini karena kita berangkat pukul 6 pagi. Dan saya harap pukul 6 sore sudah ada di tempat ini lagi ya. Itu tentang Jagara Eco-Park. Jadi tinggal 3 orang lagi ya. 55 orang gak boleh batal ya. Tolong yang belum melunasi maksimal minggu depan ya, supaya kalau ada yang mau ikut, misalnya dari yang masih ada 12 orang yang belum bayar ya. Jadi saya harap segera bisa melunasi pendaftarannya. Oke, kita akan masuk kepada pembagian hadiah. Ini luar biasa. Ada 2 orang ibu yang semua lomba menang. Ya. Nah, jadi ya udah nanti dia harus berdiri di sini terus, nggak boleh turun ya. Kita mulai dari lomba makan kerupuk. Pemenangnya adalah Ibu Tanum, Ibu Mei. Coba di bawah, yang mau dapat hadiah di bawah. Ibu Mei, Ibu Agustin, Ibu Cipto, Bu Saira, Ibu Sri, Ibu Bebe, Ibu Lingling, dan Ael. Langsung dibagi. Ya, oke ya. Tanum, Meme diganti Pak Sahat, ya. Kemudian Ibu Agustin, Bu Cipto, Ibu Sri, Bu Bebe, Ibu Lingling, Ael. Caroline nggak ada. Caroline nggak ada. Ya, Ael. Oke.
Nanti Ibu Cipto dan Ibu Lingling tinggal. Jangan kembali ke tempat duduk. Yang lain boleh kembali. Udah semua? Tunggu. Ya. Ya, tuh dah. Sekarang difoto dulu. Merapat. Tunjukkan hadiahnya. Senyum. Nah, Ibu Cipto dan Ibu Lingling tinggal. Lomba yang kedua, memasukkan pensil ke botol, dimenangkan oleh tim 1, Freddy dan Ibu Sinmei. Ya. 2, Pak Ariel dan Ibu Nasira. 3, Pak Sahat dan Ibu Meme. Silakan ke depan. Tim 2, Bu Cipto dan Ibu Bebe. Yeay. Arnold dan Linmi. Agustin dan Ibu Sri. Lingling dan Ael. Matthew dan James. Sebetulnya ada Hendra Caroline, cuman beliau tidak hadir hari ini ya. Oh, satu lagi Adi dan Ives. Mana Ives? Ivesnya ada. Nah. Bu Bebe sama Bu Cipto. Bu Cipto dan Ibu Bebe hadiahnya minyak gorengnya cuma 1. Oh, ya udah. Bu Cipto sementara kasih Bu Bebe dulu karena Bu Cipto hadiahnya banyak nanti ya. Ya. Foto. Ya. Ya, yang Bu Cipto sama Lingling tinggal. Matthew sama James tinggal. Sekarang hadiah lomba baca Alkitab berdua. 1, James sama Matthew. 2, Naomi dan Lingling. 3, Pak Wawan dan Bu Siani. 4, Bu Sri dan Bu Sinwa. 5, Bu Deborah dan Bu Cipto. Caroline nggak ada. Mak, juara apa? Bu Cipto. Dah, foto. Ayo merapat. Ya, merapat foto. Oke, Lingling sama Bu Cipto tetap tinggal. Tepuk tangan dong buat mereka ini ya berdua nih. Ngaborong. Sekarang lomba lempar bola. Pemenangnya ini grup Stanley, Yahoo, Adel, Adi, Ives. Kedua
Ariel. Ketiga, Ling Ling, Naomi, Agustin, Ibu Bebe, dan Bu Cipta lagi. Lomba lempar bola. Stanley, Yahu, Adel, Adi, Ives. Pak Wawan, Pak Ariel. Ini Pak Ariel banyak hadiahnya juga nih Pak Ariel nih. Ling Ling, Naomi, Agustin, mana Ibu Agustin? Ibu Agustin. Ibu Bebe dan Bu Cipto. Agustin. Udah foto-foto, merapat yang muda jongkok. Yang snack buat nanti ke Jagara. Hah? Kan mau difoto. Ya, udah. Sekarang lomba masukkan balon ke keranjang. Pak Sahat, Pak Wawan. Pak Wawan jangan pulang. Adel, Yahu, Ael, Stanley. Ling Ling jangan pulang. Ling Ling, Naomi, Bu Cipto. Pak Sahat, Pak Wawan. Adel, Yahu, Ael, Stanley. Ling Ling, Naomi, Bu Cipto. Loh, dapat baygon. Yang dapat baygon minta tukar sama Pak Oong. Pak, bisa ditukar sama Pak Oong. Ditukar bakmi, Pak. Tukar bakmi. Ayo foto. Siapa yang motret? Siap yang atas juga yang kena ya. Ya. Oke, sekarang anak-anak. Ya, anak-anak masuk semua aja dah. Anak-anak mana anak sekolah minggu? Fianka, Vinka, Sisi, Mosel, Samuel, Faith, Ken. Semua anak-anak. Yang Sisi sama Samuel diwakili Bapak E. Ya harus duduk, harus jongkok. Nah, ayo foto. Maju ke sini, maju ke tengah. Ya, kita tepuk tangan buat semua juara. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa penutup, doa berkat disampaikan oleh Pendeta Arya. Ibu Nasira akan memimpin kita di dalam doa syafaat.
Mari Bapak Ibu kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah, bersuka cita bersama-sama kami boleh rasakan, dan berkat Tuhan mengalir untuk setiap kami ya Bapa. Pagi hari ini kami bersatu hati berdoa untuk perkembangan gereja dan kemajuan pekerjaan Tuhan di rayon Baladewa secara kualitas maupun kuantitas. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah jemaat yang sudah setia, kiranya Tuhan pelihara, Tuhan satukan kami satu dengan yang lain. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Juga untuk kualitas iman percaya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus tumbuhkan iman kami, teguhkan iman kami Tuhan. Sehingga kami tetap menjaga kesetiaan kami di dalam mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Untuk setiap pelayan-pelayan-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik untuk penyampai firman Tuhan, doa pembuka, doa syafaat, votum berkat, kami serahkan untuk tim WL Singer, tim musik ya Bapa. Kami serahkan untuk usher, kolektan. Kami serahkan multimedia, soundman, kameramen, untuk pelayan perjamuan kudus. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan sukacita tersendiri bahwa pelayanan kami, satu kehormatan kami melayani Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, untuk berkat Tuhan melimpah kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini hadir dengan pergumulan, dengan kesehatan, dengan pergumulan rumah tangga, anak-anak, hubungan suami istri, menantu, cucu ya Tuhan, dengan mertua kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya itu Tuhan yang menjadi sumber jawaban dan menjadi sumber pengharapan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu ya Bapa. Sehingga kami pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat yang dari surgawi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir pada saat ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Engkau tilik dan Engkau lihat ya Bapa. Engkau yang menjadi menyertai mereka, Engkau yang menjadi sumber kekuatan untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir. Biarlah mereka yang sakit dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Mereka yang dalam pergumulan ekonomi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pulihkan ya Bapa. Mereka yang mengalami kesulitan apapun dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan yang memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Tulip Gesos di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk teman ya, untuk tempat yang aman yang boleh kami pakai untuk ibadah. Kami serahkan untuk tetangga Gesos kami ini ya Bapa. Baik kanan, kiri, depan, belakang dari Tulip Gesos ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh karyawan, staf Tulip Gesos, bahkan seluruh tamu-tamu yang Tuhan percayakan mereka menginap di tempat Tulip ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini untuk menjadi berkat, menjadi saksi melalui tingkah laku kami, melalui perbuatan, melalui ucapan kata-kata kami. Kami menjadi berkat bagi seluruh seisi Tulip di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk kota Bandung di mana kami tinggal ya Bapa. Terima kasih kota ini Tuhan. Kau berikan kenyamanan, Kau jauhkan dari kejahatan, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Kami serahkan untuk gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan pakai di kota Bandung ini untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan yang pimpin dari presiden, wakil presiden, hingga jajaran pemerintahan yang ada, bahkan sampai ke tingkat RT. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati bangsa kami. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang bangkitkan baik keberadaan masyarakat Indonesia ini ataupun secara ekonomi di Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan dimanapun berada, di kota besar, di seluruh pelosok-pelosok desa, di kota-kota terpencil sekalipun, Tuhan yang pakai mereka untuk menjadi saksi Tuhan dan menjadi alat kemuliaan bagi Engkau, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan
Seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan dengan memiliki kekudusan, tinggal di dalam kebenaran kehidupan kita, dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang tetap senantiasa ada, memimpin, menolong, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya segala tata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Bagimu segalanya sembah syukur kami naikkan, selamanya Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Yesus mulia. Mari silakan duduk Bapak Ibu, silakan berdoa teduh ibadah kita.